Hari ini kita akan buat kue yang simple dan mudah. Simple karena kita akan menggunakan teknik all-in-one, semua dicampurkan aja. Dan mudah jika kalian ikuti petunjuknya dengan baik. Oke, langsung aja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nih, bahannya sangat sederhana. Dari 4 butir telur ini, ukuran sedang, akan kita dapatkan kue yang istimewa. 5 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok makan emulsifier. Di sini Mama Meji menggunakan SP, boleh TBM juga. Dan jangan lupa disaring maizena, 1 sendok makan maizena dan 1 sendok makan susu bubuk. Semua ukuran sendok ya. Nah, ini kemudian kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Untuk terigunya juga ukuran sendoknya itu nggak cumbung ya. Jika kalian masih ragu, ya gunakan ukuran gram itu 50 gram. Nah, kalau udah kita campurkan semua, sekarang akan kita mixer. Sebelum di mixer ini diaduk dulu deh biar tepungnya itu nggak ambiar. Udah agak sedikit menyatu, baru kita mix dari kecepatan rendah. Nanti sampai kecepatan tinggi. Nah, setiap mixer itu waktunya berbeda-beda ya. Nah, saat ini oven juga udah kalian panaskan tadi ya, 15-20 menit. Suhunya 190-200 derajat Celcius. Ini kita mixer, ini belum berubah ya, masih agak kekuningan warnanya. Terus kita mixer sampai putih pucat seperti ini. Jangan overmix, jangan sampai kaku. Kentalnya seperti ini nih, masih bisa berjambul, jambulnya itu lemes. Kalau kita angkat gitu tuh masih bisa menetes lunglai. Jangan sampai kaku, kalau kaku nanti terlalu banyak gelembung udara yang terkurung di dalamnya. Di awal kuenya melembung tinggi, tiba-tiba kempes. Nah, ini kita sisihkan dulu kurang lebih 2 sendok makan tuh Mama diambil dari alat pengaduk mixernya itu aja ya. Dikeprok-keprok itu udah kurang lebih 2 sendok makan. Ini kita sisihkan dulu. Rapikan dengan spatula ya. Ini seperti ini. Nah, bagian adonan yang besar ini akan kita tambahkan dengan butter margarin. Atau boleh juga kalian menggunakan margarin aja yang udah dilelehkan. Di sini Mama Meji menggunakan butter margarin dari Palmia. Masukkan 3 tahapan. Aduknya lipat balik ya. Mengaduk dengan teknik lipat balik dengan efektif itu ya. Tangan kanan mengaduk dengan spatula arahnya dibalik gitu. Dan tangan kiri memutar bowl. Jadi ini akan lebih cepat tercampur merata. Jika ada margarin yang masih terpisah, itu akan menyebabkan bolu gulungnya bantet. Dan untuk mengaduknya juga tidak boleh overmix. Nantinya akan mudah kempis. Kempisnya tuh ambles banget gitu loh. Sebenarnya dengan menggunakan emulsifier tadi, adonan kita ini udah lebih stabil sih. Jadi ini hanya untuk mengurangi resiko kegagalan. Nah, kalau udah, ini Mama Meji menggunakan loyang ukuran 28x30 cm, tingginya 3 cm. Alasi aja dengan baking paper tanpa dipoles apapun dengan margarin. Dan kita tuangkan adonannya. Jadi bagian tepi loyang juga jangan diolesi margarin ya. Agar adonan ini bisa ada perekatan di setiap tepinya. Bisa lebih kokoh. Nah, jangan lupa juga dihentakkan dan kita rapikan. Dihentakkan itu agar gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar. Hasilnya cake-nya juga akan mulus tuh. Kemudian dioret-oret begini ya. Pakai spatula atau pakai sendok juga bisa. Sampai pastinya seluruh permukaannya merata. Masih juga ada acara hentak nih biar lebih pakem gitu. Jadi kita sisihkan dulu. Nah, ini adonan yang kita sisihkan tadi tambahkan dengan pasta atau pewarna coklat. Setetes 2 tetes sesuai selera aja. Jangan kebanyakan juga ntar terlalu cair ya. Kemudian kita pindahkan aja ke piping bag. Nah, sebenarnya bolu gulung ini gampang, sulit, gampang-gampang mudah, tapi
Setiap resep itu pada umumnya sama, tinggal kalian aja mengaplikasikannya dengan keterangan-keterangan yang udah diberikan. Nah, kalau udah nih, ini boleh diberi motif apa aja sesuai selera. Ini mau Meji buat bercak-bercak bertiga gitu. Sebenarnya random juga nggak masalah sih. Nah, kalau udah dengan tusuk sate atau tusuk gigi, kita oret-oret gini aja nih. Tinggal ditarik garis, dan akhirnya terbentuk seperti rangkaian bunga bakung. Nih, jadi seperti ini ya. Untuk motifnya banyak kok, motif-motif yang lain juga. Ini udah selesai, oven juga udah panas dari tadi ya. Masih juga dihentakkan dulu terakhir sebelum masuk oven. Agar permukaannya tuh mulus, nggak terganggu oleh gelembung udara. Nah, ini akan kita oven dengan suhu 190 sampai 200 derajat Celcius. Mama Edi 200 derajat Celcius loh. Selama 15 sampai 20 menit. Dan Mama Edi ternyata 20 menit api atas dan bawah. Sesuai oven kalian masing-masing ya. Ingat, karena setiap oven tuh berbeda. Untuk oven tangkring harus pandai-pandai memperkirakan suhunya jika tidak punya pengukur suhu. Karena untuk bolu gulung ini bakarnya nggak boleh terlalu lama. Nanti kering dan mudah patah. Nah, kalau udah keluar dari oven, langsung aja kita tes dulu permukaannya. Kalau kita pencet-pencet gitu, sidik jarinya udah nggak terlihat, tidak terlihat, atau adonannya nggak pus-pus kempus gitu. Itu tandanya permukaannya udah kering dan matang sempurna. Pastinya nggak akan melekat. Nah, ini kita sisir dulu bagian tepinya. Jadi setelah keluar oven ini segera harus kita keluarkan ya dari loyang agar tidak basah atau lembab kuenya. Dan kita balik dulu. Ini kita keluarkan. Nih, coba kita lihat dasarnya. Sempurna ya matengnya, dan ini lembut banget loh. Kalau kalian tadi terlalu lama memanggangnya, kuenya akan kering dan mudah patah. Nah, kalau udah, ini akan kita balik kembali. Permukaan yang bermotif itu harus di bagian atas agar udara yang panas itu tidak menumpuk di bagian atasnya, sehingga permukaan kulitnya tetap kering. Nah, ini kita diamkan dulu sejenak. Kemudian akan kita balik kembali untuk diberi olesan. Tapi jika kalian akan mengolesnya dengan krim, tunggu kue ini sampai tidak panas lagi. Karena apa? Karena nanti krimnya kalau kalian oles lagi panas atau hangat begini akan lumer. Nah, ini kita balik kembali ya, balik membalik nih. Tapi nggak usah khawatir kalau gramasinya tepat, adonannya cakep, kuenya tuh nggak mudah ambiar. Nah, ini udah ya. Boleh ditekuk sedikit nih seperti ini. Jika kalian ragu bisa dibantu dengan memberikan sedikit goresan-goresan aja, tapi jangan terlalu tebal. Cuman sebagai batas-batas aja agar mudah nanti ditekuk. Kemudian beri selai coklat, stroberi atau sesuai selera. Bagian atas tuh agak lebih tebal karena nanti yang bakal kena gulungan itu ya, maksudnya tuh begitu. Nah, ini kita rapikan semua. Dan inilah detik-detik yang mendebarkan dengan kertas yang habis. Ini Mama Edi cuman kertasnya minim banget. Ini kita tekuk sedikit bagian ujung. Tuh udah terlihat ya, nggak melekat. Kemudian jari kelingking kiri dan kanan kita tekankan pada papan kerja. Dan terus kita gulung arah ke atas sambil ditekan sedikit nih. Seperti ini aja. Jadi dengan kertas baking paper yang minimalis banget, kehabisan. Tadinya juga ragu-ragu, waduh kertasnya pas-pasan sekali. Nah, ini sambil kita padatkan dibalik. Belum siapkan scraper pula. Boleh juga menggunakan penggaris ya, ini scrapernya kekecilan. Tapi oke lah, kita usahakan dorong dan padatkan. Nih seperti ini. Jadi gulungnya mudah banget ya. Sebenarnya teknik menggulung itu nggak terlalu yang utama banget. Yang utama itu
konsistensi adonannya, hasil dari kue yang kita buat. Kalau udah, ini kita simpan dulu di chiller 1 jam kurang lebih atau di freezer 30 menit lebih cepat. Agar lebih cepat set aja dan segera bisa kita buka. Itu tadi Mama Iji selotip dulu ya, biar lebih padat. Nih, dipadatkan dulu sebelum dibuka, dibelai-belai. Dan taram, ini dia hasilnya. Nah, sebenarnya tadi setelah digulung sih bisa langsung dibuka ya kalau kalian yakin aja itu gulungannya padat. Ini agar kita simpan di chiller tadi atau di freezer agar lebih cepat memadatnya. Nah, sekarang kita potong bagian tepinya, biasalah ya kalau bagian tepi itu agak-agak kurang padat. Nah, jadi seperti ini. Tuh kalau kita potong, bersihkan dulu selai coklatnya melekat pada pisau. Bisa bikin gak rapi nanti untuk potongan berikutnya. Nah, seperti ini lembut banget, sederhana. Untuk bahan margarin, butter margarin tadi, kalau kita ganti dengan minyak goreng atau minyak sayur juga moist dan lembut. Ini dia ya hasilnya. Lumayan besar, ini bisa lagi dipotong jadi 2 bagian. Kalian bisa jadikan ini untuk ide jualan. Kalau yang ekonomis ya butter margarin, margarinnya bisa diganti dengan minyak goreng atau minyak sayur. Hasilnya menurut Mama Iji sama aja. Lembutnya sama, tapi mungkin ada sedikit taste yang berbeda ya. Nah, ini coba kita potong sangat lembut. Oke ya, gimana? Kalian pasti bisa semua membuatnya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.